Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran yang pertama, kali ini akan kita bahas mengenai keterampilan bertanya. Berkenaan dengan pentingnya penguasaan keterampilan bertanya, setelah mempelajari kegiatan belajar satu ini, para peserta pelatihan diharapkan mampu menerapkan keterampilan bertanya dalam pembelajaran. Nah, para peserta diharapkan secara lebih khusus, yang pertama dapat menjelaskan pentingnya keterampilan bertanya bagi guru, yang kedua memberikan contoh komponen-komponen keterampilan bertanya, yang ketiga menerapkan keterampilan bertanya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, seperti yang disampaikan pada pendahuluan ya, untuk dapat menguasai keterampilan bertanya, para peserta pelatihan atau Anda akan dituntut untuk berlatih menerapkan keterampilan tersebut dengan bantuan teman sejawat maupun sesama peserta pelatihan maupun teman di sekolah. Nah, marilah kita mulai kegiatan pelatihan ini dengan mengkaji konsep-konsep yang perlu Anda kuasai agar Anda mampu menerapkan keterampilan bertanya dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, secara rasional, kegiatan bertanya dilakukan oleh semua orang tanpa memandang batas umur. Anak kecil sering mempertanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya. Bahkan pada masa perkembangan anak ada masa disebut masa apa itu. Nah, masa apa itu yaitu masa anak kecil mempertanyakan secara segala sesuatu yang dilihatnya. Orang muda dan orang tua juga merasa perlu mengajukan pertanyaan jika berhadapan dengan suatu masalah yang harus dipecahkannya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan bertanya cukup mendominasi kelas. Serentetan hasil penelitian yang dilakukan sejak awal abad 20 ya tentang kegiatan bertanya melaporkan hasil yang serupa, yakni bahwa guru menggunakan 30% dari waktunya untuk bertanya. Nah, ini penelitian dari G.A. Brown and R. Edmondson tahun 84. Data ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan bertanya dalam proses pembelajaran. Pada umumnya, tujuan bertanya adalah untuk memperoleh informasi. Namun, kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru tidak hanya bertujuan untuk memperoleh informasi, tetapi juga untuk meningkatkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Nah, dengan demikian, pertanyaan yang diajukan oleh guru tidak semata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan siswanya, tetapi jauh lebih penting adalah mendorong para siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan yang diajukan oleh guru akan berpengaruh terhadap jawaban siswa. Pertanyaan yang jelas dan singkat akan mendapatkan jawaban yang jelas pula. Demikian pula cara guru mengajukan pertanyaan akan mempengaruhi jawaban dari siswa. Pertanyaan yang diajukan dengan penuh kehangatan dan rasa simpati akan mendapat respon yang berbeda dengan pertanyaan yang diajukan secara dingin dan acuh tak acuh. Ada 4 alasan mengapa seorang guru perlu menguasai keterampilan bertanya. Nah, coba Anda pikirkan dulu, kira-kira apa alasannya? Nah, oke, saya akan menjelaskan. Pertama, pada umumnya guru masih cenderung mendominasi kelas dengan metode ceramahnya. Guru masih beranggapan bahwa dia adalah sumber informasi, sedangkan siswa adalah penerima informasi. Oleh karena itu, anggapan yang demikian, siswa akan bersikap pasif dan menerima tanpa ada keinginan atau keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang menimbulkan keraguannya. Dengan dikuasainya keterampilan bertanya oleh guru, siswa dapat menjadi lebih aktif, kegiatan belajar menjadi lebih variasi, dan siswa dapat berfungsi sebagai sumber informasi. Kemudian alasan yang kedua, kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat kita tidak membiasakan anak untuk bertanya, sehingga keinginan anak untuk bertanya selalu terpendam. Situasi seperti ini menular di dalam kelas. Kesempatan bertanya yang diberikan oleh guru tidak banyak dimanfaatkan oleh siswa, sedangkan guru tidak berusaha untuk menggugah keinginan siswa untuk bertanya. Nah, coba Anda ingat kembali berapa orang atau siswa yang berani mengajukan pertanyaan di kelas Anda. Pasti sangat sedikit ya. Nah, oke. Kemudian alasan yang ketiga,
Penerapan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA dalam kegiatan pembelajaran menuntut keterlibatan siswa secara mental intelektual. Nah, salah satu ciri dari pendekatan ini adalah keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang memang perlu dipertanyakan. Hal ini hanya mungkin terjadi jika guru menguasai keterampilan bertanya yang mampu menggugah keinginan siswa untuk bertanya. Kemudian alasan yang keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan yang diajukan guru hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa saja. Oke, kita lanjutkan ke poin B ya. Poin berikutnya tentang kaitannya dengan definisi dan fungsi pertanyaan. Nah, setelah kita berbicara tentang pentingnya keterampilan bertanya bagi guru, barangkali kini muncul pikiran teman-teman, pikiran Anda, pertanyaan yang mendasar. Apa sih yang disebut dengan pertanyaan? Apakah pertanyaan tersebut harus selalu dalam bentuk kalimat tanya? Bagaimana dengan kalimat berikut? Misalnya ya, saya beri contoh yang pertama. Berikan satu contoh jenis-jenis tumbuhan yang memiliki eh, batang daun, atau misalnya berikan satu contoh hewan yang berkaki empat. Nah, misalnya itu kan pakai tanda seru ya kata perintah. Kemudian yang kedua, kamu yakin bahwa kamu akan naik kelas? Nah, misalnya itu tanda tanya kalau yang kedua. Nah, coba menurut kalian seperti apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tampaknya kita perlu mengambil satu kesepakatan ya dari penelitian terdahulu dari D.A. Brown and Edmondson tahun 84. Mereka mendefinisikan pertanyaan sebagai segala pernyataan yang menginginkan tanggapan verbal atau lisan. Nah, dengan mengambil definisi ini, ketiga kalimat tersebut dapat digolongkan pertanyaan. Dengan perkataan lain, pertanyaan yang saya lontarkan tadi ternyata itu semuanya bentuk pertanyaan. Jadi pertanyaan itu tidak selalu dalam bentuk kalimat tanya, tetapi dapat juga dalam bentuk kalimat perintah atau pernyataan. Nah, fungsi pernyataan di dalam kegiatan pembelajaran sepintas telah disinggung dalam bagian rasional yang tadi ya. Namun untuk memperkaya pengetahuan kita, ada baiknya kita simak fungsi pertanyaan yang didefinisikan dari beberapa hasil penelitian. Nah, menurut Tournai tahun 79, Tournai mengidentifikasi 12 fungsi pertanyaan. Yang pertama, membangkitkan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Yang kedua, memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Yang ketiga, menggalakkan perhatian pada masalah tertentu. Yang keempat, merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri. Yang kelima, menstrukturkan tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. Yang keenam, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang ketujuh, mengkomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedelapan, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan pemahamannya tentang informasi yang diberikan. Yang kesembilan, melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan yang dapat mendorong pengembangan proses berpikir. Dan yang ke-10, mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan teman atau pertanyaan guru. Yang ke-11, memberi kesempatan untuk belajar berdiskusi. Yang ke-12, membantu siswa menyatakan perasaan dan pikiran yang murni. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya fungsi pertanyaan dari hasil penelitian. Nah, namun kita bisa simpulkan bahwa fungsi pertanyaan tersebut sangat bervariasi. Kemudian kajian yang ketiga, yakni komponen-komponen keterampilan bertanya. Nah, pada dasarnya keterampilan bertanya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar. Yang kedua, keterampilan bertanya lanjut. Nah, setiap jenis keterampilan bertanya tersebut akan saya uraikan. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar. Nah, keterampilan bertanya dasar tuh komponen-komponennya yang pertama adalah pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan yang diajukan guru hendaknya singkat dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh siswa.
Pertanyaan yang demikian dapat dibuat dengan menggunakan struktur kalimat yang sederhana serta kata-kata yang sudah dikenal oleh para siswa ya. Nah, coba coba Anda bandingkan, saya akan memberi contoh. Apa yang menyebabkan sehingga banyak siswa jika diberi kesempatan bertanya tidak menggunakannya? Kemudian yang kedua, mengapa banyak siswa tidak menggunakan kesempatan bertanya? Nah, kira-kira lebih efektif yang mana? Pasti Anda setuju yang kedua ya. Jelas, jadi yang kedua itu lebih jelas, lebih singkat dari yang pertama. Nah, kemudian komponen yang kedua yakni pemberian acuan. Sebuah pertanyaan hanya dapat dijawab jika yang ditanya mengetahui informasi yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, sebelum bertanya, guru perlu memberikan acuan berupa informasi yang diberikan sehingga dapat menjawab pertanyaan guru. Nah, acuan dapat diberikan pada awal pertanyaan atau sewaktu-waktu ketika guru akan mengajukan pertanyaan. Contohnya ya, saya akan berikan contoh. Kita sangat beruntung karena memiliki satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia yang dapat dipakai berkomunikasi oleh seluruh bangsa Indonesia. Negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, dan negara tetangga yang lain itu memiliki lebih dari satu bahasa pengantar. Nah, coba jelaskan dampak penggunaan bahasa ini bagi perkembangan informasi di negara kita dan negara tetangga. Nah, contoh tersebut menunjukkan bahwa acuan yang diberikan oleh guru merupakan pedoman dalam menjawab pertanyaan. Tanpa acuan tersebut, jawaban siswa mungkin akan sangat bervariasi. Dengan mengolah acuan yang diberikan ataupun dengan mempedomani acuan yang diberikan, jawaban siswa akan lebih terarah. Tuh ya. Kemudian komponen yang ketiga, yakni pemusatan ya. Pertanyaan dapat dibagi menjadi pertanyaan yang luas dan pertanyaan yang sempit. Pertanyaan yang luas menuntut jawaban yang umum dan cukup luas. Sedangkan pertanyaan yang sempit menuntut jawaban yang khusus atau spesifik. Pertanyaan yang sempit menuntut pemusatan perhatian siswa pada hal-hal khusus dan yang perlu dipahami. Oleh karena itu, pertanyaan luas hendaknya selalu diikuti oleh pemusatan, yaitu lebih memfokuskan perhatian siswa pada inti masalah tertentu. Ya, coba perhatikan contoh ini ya. Sebutkan tarian-tarian dari Jawa Tengah. Dan yang kedua, di antara tarian-tarian dari Jawa Tengah, tarian apa yang merupakan tarian anak-anak? Nah, misalnya itu. Pertanyaan yang pertama tadi bersifat sangat luas ya, semua tarian yang ada di Jawa Tengah. Tapi kalau yang kedua lebih terpusat ya, ini tarian Jawa Tengah tapi yang anak-anak saja. Nah, gitu. Silahkan teman-teman coba cari buat contoh sendiri. Kemudian komponen yang keempat, pemindahan giliran. Ada kalanya sebuah pertanyaan, lebih-lebih pertanyaan yang cukup kompleks, tidak dapat dijawab secara tuntas oleh seorang siswa. Dalam hal ini, guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa lain dengan cara pemindahan giliran. Artinya, setelah siswa pertama memberikan jawaban, guru kemudian meminta siswa kedua untuk melengkapi jawaban tersebut. Kemudian meminta siswa kedua kemudian meminta lagi siswa yang ketiga dan seterusnya melengkapi jawabannya. Cara seperti ini dapat mendorong siswa untuk selalu memperhatikan jawaban dari temannya tadi, serta meningkatkan interaksi antar siswa. Nah, misalnya ya, guru. Bagaimana pendapat Anda mengenai penyelenggaraan lomba karya ilmiah tahun ini? Terus siswa satu, sangat baik. Nah, kemudian siapa yang dapat melengkapi jawaban tersebut? Nah, siswa yang kedua, ya baik karena pengumuman persyaratannya cukup jelas. Nah, kemudian guru ada yang lain lagi? Siswa yang ketiga, pengumuman juga datang tepat waktu. Nah, misalnya seperti itu dan sebagainya. Jadi pertanyaannya satu tapi jawabannya saling melengkapi satu sama lain. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah pemindahan giliran, komponen yang kelima adalah penyebaran. Nah, penyebaran ini bisa diartikan dengan penyebaran giliran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, kalau mungkin siswa di dalam kelas mendapatkan giliran yang merata untuk menjawab. Teknik penyebaran perlu diperhatikan guru, lebih-lebih bagi guru yang biasa mengajukan pertanyaan pada siswa tertentu ya. Ada kalanya guru melupakan siswa yang duduk di deretan belakang pojok. Nah, itu ya
Jadi yang duduk di belakang itu terlihat aman jadi kejaran pertanyaan guru. Nah, sama halnya dengan pemindahan giliran, tujuan penyebaran pertanyaan adalah untuk meningkatkan perhatian dan partisipasi siswa. Bedanya pada pemindahan giliran, satu pertanyaan kompleks dijawab secara bergilir oleh beberapa orang siswa. Nah, tapi kalau yang di penyebaran ini beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya tuh berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain, seperti itu. Kemudian komponen yang ketujuh, pemberian keenam dulu ya. Pemberian waktu berpikir. Nah, untuk menjawab satu pertanyaan, seorang guru memerlukan waktu untuk berpikir. Seseorang memerlukan waktu untuk berpikir. Demikian juga siswa yang harus menjawab pertanyaan guru memerlukan waktu untuk memikirkan jawabannya dari pertanyaan tersebut. Sehingga oleh karena itu, setelah mengajukan pertanyaan, guru hendaknya menunggu beberapa saat sebelum meminta atau menunjuk siswa untuk menjawabnya. Nah, kebiasaan guru yang menunjuk siswa terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan sebelum pertanyaannya dibacakan itu tidak dapat dibenarkan ya. Dengan menunjuk siswa terlebih dahulu itu guru tidak memberikan waktu untuk berpikir, juga siswa lain tidak akan memperhatikan pertanyaannya. Tapi kalau misalnya guru membacakan pertanyaannya terlebih dahulu, semua akan berpikir ya, kemudian akan ditunjuk. Nah, itu. Kemudian komponen yang ketujuh, pemberian tuntunan. Nah, kadang-kadang pertanyaan yang diajukan oleh guru itu tidak dapat dijawab oleh siswa, ataupun jika ada yang menjawab, jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, guru tidak boleh diam dan menunggu sampai siswa memberikan jawaban. Guru harus memberikan tuntunan yang memungkinkan siswa secara bertahap mampu memberikan jawaban yang diharapkan. Tuntunan dapat diberikan dengan berbagai cara ya. Yang pertama, bisa memparafrase, yaitu mengungkapkan kembali pertanyaan dengan cara lain yang lebih mudah dan sederhana sehingga dapat dipahami oleh siswa. Contohnya, misalnya guru ya, jelaskan pengaruh jarak antara dua magnet terhadap besar gaya magnet yang terjadi. Nah, ketika siswa diam, guru mengungkapkan kembali pertanyaan tersebut dengan misalnya diulang kembali dengan memparafrase. Jika dua magnet didekatkan, apa yang terjadi? Nah, misalnya gitu. Sebenarnya sama, tinggal diparafrase. Kemudian bisa juga dengan cara yang kedua, yakni mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana yang dapat menuntut siswa menemukan jawabannya. Misalnya, apakah air mengandung udara? Nah, ketika tidak ada yang menjawab, guru mengajukan pertanyaan secara berurutan. Misalnya gini, apakah ikan bernafas? Misal siswa jawab, ya. Bila ikan bernafas, apakah ia memerlukan udara? Jika ya, dari mana udara didapat? Nah, misalnya seperti itu. Dan cara yang ketiga, mengulangi penjelasan atau informasi sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan. Contoh, bagaimana situasi pendidikan di negara yang dijajah oleh bangsa lain? Nah, ketika tidak ada yang jawab, jadi guru berimprovisasi. Misalnya, ingat kembali situasi pendidikan di Indonesia ketika Belanda masih menjajah di negara kita. Barangkali Anda masih ingat siapa saja yang boleh bersekolah? Demikian juga tentang mata pelajaran berkaitan dengan kepentingan Belanda. Nah, sekarang coba gambarkan situasi pendidikan di negara yang masih dijajah oleh bangsa lain. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yakni tadi keterampilan dasar bertanya dasar. Nah, sekarang keterampilan bertanya lanjut. Sesuai dengan namanya, penguasaan atas keterampilan bertanya lanjut dibentuk berdasarkan penguasaan keterampilan bertanya dasar. Ini berarti bahwa ketika menerapkan keterampilan bertanya lanjut, guru juga menerapkan atau menggunakan keterampilan bertanya dasar. Komponen keterampilan bertanya lanjut terdiri atas yang pertama, pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Keempat komponen tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini. Nah, saya akan menguraikan yang pertama, pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Ini maksudnya apa? Maksudnya, pertanyaan yang diajukan guru mengundang siswa untuk berpikir. Berpikir merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang.
Kualitas proses mental yang terdiri dalam diri siswa ketika memikirkan jawaban pertanyaan guru itu tergantung dari kualitas pertanyaan guru. Jika guru hanya mengajukan pertanyaan apa, siapa, di mana itu kan hanya sebatas ingatan ya. Tapi kalau guru mengajukan pertanyaannya bagaimana, kemudian mengapa, seperti itu kan menuntut siswa untuk berpikir keras sehingga menuntut terjadinya proses mental tingkat tinggi atau high order thinking skills ya. Termasuk di kurikulum Merdeka saat ini juga memang dituntut untuk siswa dapat berpikir tingkat tinggi. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, guru hendaknya berusaha mengajukan pertanyaan yang tergolong pada tingkat kognitif tinggi dari taksonomi Bloom ya. Dengan demikian, guru diharapkan mengajukan pertanyaan yang bersifat pemahaman, aplikatif, analisis, dan sintesis. Kemudian juga evaluasi dan kreasi. Pertanyaan yang bersifat ingatan hendaknya dibatasi sesuai dengan sifat materi atau karakteristik siswa. Nah, coba berlatih ya pakai coba bertanya dengan, pemahaman tingkat tinggi itu seperti apa. Kemudian komponen, keterampilan bertanya lanjut berikutnya yakni pengaturan urutan pertanyaan. Agar kemampuan berpikir siswa dapat berkembang secara baik dan wajar, guru hendaknya mengatur urutan pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pada tingkat tertentu hendaknya dimantapkan, kemudian beralih ke tingkat pertanyaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan jika guru sudah mengajukan pertanyaan yang menuntut siswa untuk melakukan analisis, pemahaman yang tinggi, kemudian langsung ke rendah lagi. Nah, harus berjenjang ya dari yang mudah, sedang, dan kesulitannya tinggi, seperti itu. Jadi, seperti itu. Kemudian poin yang berikutnya, penggunaan pertanyaan pelacak. Nah, jika guru mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan jawaban yang diberikan oleh siswa dianggap benar tetapi masih dapat dilengkapi lagi, guru dapat mengajukan pertanyaan pelacak yang dapat membimbing siswa untuk mengembangkan jawaban yang diberikan. Nah, teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan oleh guru yang pertama meminta klarifikasi. Nah, teknik ini dipakai guru jika jawaban siswa kurang jelas atau diungkapkan dengan kalimat yang kabur. Nah, misalnya ya, dapatkah Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan bla 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 bla, misalnya. Coba ulangi jawaban Anda dengan kata lain. Coba rangkum apa yang Anda jelaskan tadi. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, meminta siswa memberi alasan. Nah, teknik ini dapat digunakan jika guru menginginkan siswa memberikan bukti-bukti dari pendapat atau pandangan yang diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan guru. Nah, contohnya, dapatkah Anda memberikan alasan mengapa Anda berpendapat seperti itu? Coba berikan bukti-bukti akan kebenaran pendapat Anda itu. Coba jelaskan bagaimana Anda sampai pada kesimpulan seperti itu. Misalnya seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga, meminta kesepakatan pandangan siswa. Jika guru meminta pandangan siswa tentang suatu masalah dan seorang siswa sudah menyatakan pendapatnya, untuk mendapatkan kesepakatan dan kebenaran akan pendapat tersebut, guru dapat meminta pendapat siswa yang lain. Misalnya, siapa yang setuju dengan pendapat Anin? Berikan alasannya. Ada yang tidak setuju dengan pendapatnya tadi? Apa alasannya? Bagaimana pendapat kalian terhadap pendapat yang diajukan tadi? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, meminta ketepatan jawaban. Teknik ini dapat digunakan oleh guru jika jawaban yang diberikan oleh siswa kurang tepat atau kurang sempurna. Pertanyaan pelacak yang diberikan oleh guru diharapkan dapat menuntun siswa melengkapi atau memperbaiki jawaban yang telah diberikan tanpa membuat siswa menjadi malu. Contoh, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan banjir? Misalnya siswa, hujan besar, Pak. Apa hanya hujan? Masih ada yang lain, yaitu saluran air yang tidak lancar. Bagaimana dengan kondisi tanah? Oh iya, tanah yang gundul juga bisa menyebabkan banjir. Mengapa? Oleh karena tanah yang gundul tidak dapat menyerap air dan dapat menyebabkan longsor. Tanah yang longsor dapat menutup saluran air. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian poin yang kelima, meminta jawaban yang lebih relevan.
Jika siswa memberikan jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan guru, guru dapat melakukan pertanyaan pelacak. Tujuan dari pertanyaan pelacak ini adalah menyadarkan siswa bahwa jawabannya tidak relevan, serta menuntun siswa untuk dapat memberikan jawaban yang relevan. Nih, misalnya, guru. Guru kan setelah menjelaskan tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Apa yang terjadi jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi banyak daging dan tidak pernah makan sayur? Harga daging akan naik dan harga sayur akan turun. Nah, itu kan tidak relevan ya. Nah, guru bisa sampaikan seperti ini. Jawaban Anda mungkin benar, tetapi apa hubungan jawaban tersebut dengan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh? Nah, gitu. Jadi meminta yang lebih relevan. Kemudian yang keenam, meminta contoh. Teknik ini hampir sama dengan meminta siswa untuk memberikan alasannya, yaitu jika siswa memberikan jawaban yang samar-samar dan terlalu luas, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa supaya dapat memberikan ilustrasi atau contoh konkret beserta jawabannya. Misalnya, guru, bagaimana hubungan antara makanan yang bergizi dengan kesehatan? Makanan yang bergizi dan kesehatan memiliki hubungan yang positif. Terus, coba berikan contoh yang sesuai dengan jawaban Anda. Misalnya gitu. Terus lagi, coba jelaskan arti kata sensitif. Misalnya siswanya, sensitif artinya memiliki perasaan yang halus. Nah, gitu ya misalnya. Coba berikan satu ilustrasi atas jawaban Anda. Nah gitu. Jadi minta contoh, minta ilustrasi ke siswa. Oke, kemudian yang ketujuh, meminta jawaban yang lebih kompleks. Jika guru menganggap jawaban siswa masih bisa dikembangkan menjadi jawaban yang lebih kompleks, guru dapat mengajukan pertanyaan pelacak. Contoh, coba perluas jawaban Anda. Coba berikan ide-ide yang lain berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, dari contoh-contoh tadi yang saya sampaikan, pada umumnya pertanyaan pelacak ini bertujuan untuk membimbing siswa berpikir lebih kritis dalam mengembangkan jawabannya. Oke, selanjutnya adalah poin yang keempat, yang tadi di awal ya. Peningkatan terjadinya interaksi. Nah, meningkatkan interaksi merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan keterlibatan mental intelektual siswa secara maksimal. Dalam kaitan dengan keterampilan bertanya lanjut, peningkatan terjadi interaksi ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama, yakni menghindari atau mengurangi pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seorang siswa. Sebagai gantinya, siswa diminta mendiskusikan jawaban pertanyaan tersebut dalam pasangan atau kelompok kecil. Yang kedua, mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan sehingga guru tidak hanya seorang yang hanya bertanya di dalam kelas. Yang ketiga, jika siswa mengajukan pertanyaan, berikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan tersebut sehingga terjadi interaksi antar siswa. Nah, dengan cara-cara tersebut, partisipasi siswa di dalam kelas dapat ditingkatkan. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, prinsip penggunaan ya. Dalam menerapkan keterampilan bertanya, maka seorang guru hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan atau hal-hal yang mempengaruhi keefektifan pertanyaan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Pertanyaan hendaknya diajukan dengan penuh antusias dan kehangatan, karena ini akan mempengaruhi kesungguhan siswa dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, hindari kebiasaan-kebiasaan. Satu, mengulang pertanyaan sendiri. Mengulang pertanyaan sendiri akan membuat siswa tidak memperhatikan pertanyaan pertama sehingga menurunkan perhatian dan partisipasi siswa. Dua, mengulangi jawaban siswa. Mengulang jawaban siswa yang bertujuan untuk memberikan penguatan sangat baik dilakukan oleh guru. Tapi, jika guru terbiasa mengulangi jawaban siswa, maka siswa lain tidak akan mendengarkan jawaban temannya karena akan diulangi guru. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Guru cenderung menjawab sendiri pertanyaan kalau siswa tidak ada yang memberikan jawaban. Kebiasaan ini tidak baik karena dapat membuat siswa frustasi dan malas berpikir. Yang keempat, mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Nah, sebagai satu selingan, guru kadang-kadang mengajukan pertanyaan yang dapat memancing jawaban serentak sehingga suasana kelas menjadi hidup. Namun, apabila ini dilakukan secara sering, maka guru tidak akan tahu mana yang menjawab, mana yang tidak. Untuk menghindari kebiasaan ini, hendaknya guru menyusun pertanyaan secara baik dengan tingkat kesukaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan sehingga siswa tidak mungkin menjawabnya dengan serentak. Kemudian yang kelima, mengajukan pertanyaan ganda.
Kadang-kadang guru cenderung menunjukkan pertanyaan yang menanyakan beberapa hal sehingga siswa harus melakukan beberapa tugas dalam waktu singkat. Misalnya, sebutkan zat-zat yang terkandung di dalam sayuran segar, apa fungsinya, dan apa akibatnya jika kita tidak pernah makan sayur. Nah, pertanyaan tersebut semestinya dipecah menjadi 3 pertanyaan ya, dan 3 bagian dan 3 waktu. Kemudian poin berikutnya menentukan siswa yang akan menjawabnya. Nah, ini guru sudah siap-siap memilih si X nih yang mau jawab. Nah, itu juga kadang-kadang kan cenderung menunjuk siswa tertentu itu untuk menjawab pertanyaan yang diajukannya itu dihindari sebaiknya ya. Sebaiknya guru mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas, menunggu sejenak, kemudian baru menunjuk salah satu siswa tertentu untuk menjawabnya. Kemudian poin yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada pertanyaan tingkat lanjut. Waktu berpikir yang diberikan hendaknya lebih lama dari waktu yang berpikir yang diberikan ketika menerapkan keterampilan bertanya dasar. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena siswa memerlukan waktu yang cukup untuk berpikir dan menyusun jawabannya. Yang keempat, mempersiapkan pertanyaan pokok yang diajukan. Pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan diajukan oleh guru hendaknya disiapkan secara cermat sehingga urutan tingkat kesukaran pertanyaan dapat disusun lebih dahulu dan materi pelajaran dapat dicakup secara tuntas. Yang kelima, menilai pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan-pertanyaan pokok hendaknya dinilai oleh guru setelah pelajaran berlangsung sehingga ketepatan jumlah pertanyaan, tingkat kesukaran, kualitas pertanyaan dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan cakupan materinya dapat diketahui dengan secara jelas. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan keterampilan bertanya tersebut, diharapkan peserta, para guru akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa serta meningkatkan keterlibatan mental intelektual siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, demikian materi kaitannya dengan keterampilan bertanya. Semoga bermanfaat. Setelah ini, silahkan mengerjakan post-testnya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.